Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinia Permata-Ramadhani, NRP 0819040032 dari Teknik Kelipaan 3B. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS pompa dan kompresor latihan dan pendalaman. Sistem transportasi gas alam. Untuk rute dan lokasi, saya memilih di PLTD Sebatik, Pulau Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan rute terdapat 4 segmen seperti yang ada pada slide, yaitu segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Antara segmen itu terdapat elbow untuk menghubungkan antara segmen yang lain, sehingga terdapat elbow 90 derajat ada 2 buah dan elbow 120 derajat 1 buah. Selanjutnya, terdapat spesifikasi laju aliran gas yang diinginkan. Yang pertama, data pembangkit dan sifat gas. Untuk kapasitas terpasang, saya mengambil dari RUPTL PLN 2018 hingga 2027. Dengan kapasitas terpasang di PLTD Sebatik Pulau Nunukan, Kalimantan Utara bernilai 15,5 MW. Untuk data sifat gas yang lain dapat dilihat pada slide. Lalu, tingkat keadaan gas di inlet kompresor dan outlet jalur pipa atau pipeline dengan temperatur masuknya 0 derajat Celcius, tekanan masuk kompresor 1,013 bar, dan temperatur keluar pipeline-nya 20 derajat Celcius, tekanan keluar pipeline 11,013 bar. Lalu, kebutuhan debit suplai gas dan laju aliran massa suplai gas dengan rumus yang ada pada slide. Lalu dapatkan nilai dengan laju aliran volumetrik bernilai 3,71 sekian dan laju aliran massa gas atau M dot bernilai 0,91 sekian kilogram per sekon. Lalu terdapat perhitungan kecepatan maksimum berdasarkan Norsok P001. Norsok P001 di section 6.3.2 menetapkan kriteria batas atas berdasarkan formula yang ada pada slide. Lalu, didapatkan massa jenis gas di outlet pipa bernilai 8,389 kg per meter kubik. Massa jenis gas di outlet pipa itu 0,828 kg per meter kubik. Kecepatan maksimum di inlet kompresor berdasarkan Norsok P001 bernilai 189,779 meter per sekon, dan kecepatan maksimum gas di outlet berdasarkan Norsok itu 70,119 maksud saya. Lalu kecepatan di formula Norsok ini lebih tinggi dibandingkan kriteria yang lain. Maka dari itu, dengan perhitungan selanjutnya saya akan menggunakan kriteria ISO 13703 dengan kecepatan maksimum sebesar 25 meter per sekon. Perhitungan diameter pipa. Diameter dalam pipa yang digunakan dapat ditentukan berdasarkan formula debit yang diolah sehingga menghasilkan D sama dengan akar 4hi per V dikalikan V max, di mana hi adalah debit pada kondisi aktual dan V max adalah kecepatan maksimum. Lalu ada rumus M dot sama dengan rho dikalikan hi, di mana hi sama dengan M dot per rho, sehingga didapatkan diameter minimum dan debit sebagai berikut. Debit gas di outlet pipa bernilai 0,108 meter kubik per sekon, diameter minimumnya 7,39 sekian atau 3 inci. Berdasarkan diameter minimum di atas, dipilih diameter pipa sebesar 3 inci. Lalu dilakukan pengecekan kecepatan aliran untuk diameter dalam pipa di atas menggunakan rumus V sama dengan M dot dikalikan rho A, di mana V bisa jadi M dot per rho dikalikan V per 4 dikalikan D kuadrat, sehingga didapatkan kecepatannya yaitu 13,381 meter per sekon. Selanjutnya, perhitungan tingkat keadaan di inlet dan outlet pipa. Perhitungan ini menggunakan metode analisis untuk aliran adiabatik di dalam pipa dengan gesekan. Yang pertama, kita harus mencari bilangan matchnya di outlet dengan rumusnya M outlet sama dengan V outlet per C outlet. Lalu menghitung K limit outlet dengan rumus tersebut. Yang ketiga, menghitung K limit inlet, itu yang di slide salah, saya mohon maaf. Dengan K limit inlet sama dengan K total ditambah K limit outlet. Lalu untuk bilangan match di inlet
dengan mencari akar formula berikut yang ada di slide-nya juga. Lalu untuk menentukan tekanan dan temperatur juga dapat dilihat pada slide tersebut. Lalu kita menentukan massa jenis di inlet, hitung kecepatan suara, pressure drop, itu dapat menggunakan rumus-rumus yang sudah ada di slide. Lalu untuk tabel Fano untuk K sama dengan 1,3. Dari tabel di atas itu bilangan matchnya di inlet itu antara 0,03 sampai dengan 0,04. Jadi nilainya itu ditemukan dengan interpolasi bilangan match terhadap K-limit, sehingga didapatkan nilai yang ada pada slide itu, yang bagian parameter atau variabel itu dapat dilihat. Lalu terdapat tingkat keadaan inlet adalah sebagai berikut. Dapat dilihat temperatur masuk pipeline-nya 20,03 Celcius, tekanan masuk pipeline 16,72 bar, massa jenis masuknya 12,733 kg per meter kubik, kecepatan suara yang masuk 413,13 meter per second, kecepatan aliran gas masuk pipeline 8,82 meter per second, dan pressure drop-nya 5,7 bar. Lalu terdapat penentuan tipe kompresor, yaitu menggunakan grafik dengan nilai tekanan discharge dan debit action atau inlet aktual. Nah, dapat dilihat tekanan discharge-nya yaitu 227,769 PSIG. Nah, itu dapat dilihat nilai 200 itu dikira-kira aja. Jadi di antara 100 sampai 1000. Nah, saya tarik garis dengan menggunakan warna hijau. Lalu untuk laju aliran volumetrik aktual di suction dengan nilai 2328,6 ACFM. Nah, karena itu 2300-an ya, itu jadi 10 pangkat 3. Jadi saya mencari 10 pangkat 3. Saya kira-kira yang 2000 itu di mana. Nah, setelah ketemu, saya tarik garis ke atas, dan dua garis yang berpotongan tadi itu merupakan tipe kompresornya yang berada di rotary screw. Berdasarkan tekanan discharge dan debit suction inlet aktualnya, pembacaan kurva pemilihan kompresor menghasilkan tipe kompresor adalah kompresor rotary screw. Selanjutnya terdapat perhitungan heat. Yang pertama ada heat isentropic atau gas ideal. Yang kedua ada heat polytropic yang rumusnya dapat dilihat pada slide juga. Dari formula di atas dihasilkan dengan heat isentropicnya bernilai 6193817,14 feet. Lalu untuk heat polytropicnya 8711259,15 feet. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan daya. Sebelumnya saya mohon maaf juga, itu saya salah ketik juga waktu membuat PowerPoint-nya. Yang pertama, menentukan gas horsepower dengan rumus yang ada di slide, menentukan rugi-rugi mekanis, dan perkiraan brake horsepower. Nah, rumusnya juga sudah ada di slide semua, sehingga didapatkan nilainya GHP dengan nilai 31780,21 HP, mechanical loss-nya 63,22 HP, brake horsepower-nya 31843,43 HP. Nah, HP itu dibacanya horsepower, jadi itu satuannya. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin meminta maaf apabila terdapat salah dalam pembuatan PowerPoint-nya, apabila presentasinya kurang maksimal, dan apabila terdapat materi-materi yang kurang sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.